Di komunikasinya itu memang beneran dapat sih manfaatnya. Jadi saya belajar kurang lebih 4 tahun itu beneran kepake di Oke. dunia pekerjaan saya saat ini. Cuman ya mungkin enggak agak mainstream karena mungkin beberapa cita-cita kan jadi guru, jadi dokter, jadi tentara dan lain sebagainya. Menurutku itu cita-cita yang berkeliling itu cita-cita yang seru. Nah akhirnya Bu kayaknya Soba mau jadi kayak gitu deh gitu. Nah ibuku bilang kalau ya harus belajar yang giat gitu ya, seperti motivasi ibu-ibu pada umumnya lah ya Iya, ke betul anaknya, betul. belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar yang betul gitu-gitu. Tuh mikirnya ada relevansi kayaknya kalau penyiaran, siaran itu yang kalau nggak di studio di Tadi, lapangan gitu oke. doang sih. Iya, benar-benar. Kalau nggak jadi penyiar, jadi dakwah gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Zital. Obrolan seru dan santai bersama kaum-kaum Gen Z. Kembali lagi bersama gua Titi yang bakal nemenin podcast ini dari awal hingga akhir cerita. Di sini gua nggak sendirian banget. Gua selalu ditemenin sama narasumber dan kali ini narasumbernya itu sangat-sangat spesial. Narasumbernya ini dari alumni jurusan kami, yaitu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang, Apa Titi. kabar nih? Baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Udah makan belum nih kira-kira? Belum, nanti kita lunch aja. Iya, Mulai habis di ini kita lunch. makan ya. Iya, insya Allah Oke. ya makannya. Di sini kita mau ngobrol santai. Mungkin aku mau Boleh. nanya-nanya terkait kakaknya bisa masuk jurusan KPI gitu. Karena jurusan KPI itu menurutku kurang familiar ya. Kenapa? Karena ada jurusan ilmu komunikasi gitu. Di jurusan KPI sendiri itu karena mungkin basicnya masih lebih ke ada Islamnya gitu ya. Jadi rata-rata masyarakat itu lebih memilih ke umum gitu. Mungkin untuk jurusan KPI sendiri itu banyaknya dari yang memang lulusan pondok gitu. Rata-rata KPI itu ada di instansi-instansi yang memang basicnya agama seperti itu ya Kak. Boleh kakaknya perkenalan dulu nih dari nama Boleh. dan asalnya kakak boleh. Kemudian sekarang kakaknya bekerja sebagai apa kalau boleh tahu? Oke, iya cukup lengkap ya yang Titi tanyain ya teman-teman. Jadi sekarang, namaku Mahabati Soba, jadi teman-teman bisa panggil Soba, Kak Kak Soba Soba. boleh ya. Di beberapa circle manggilnya Kak Maha juga boleh ya. Jadi Maha. bisa pilih aja. Tapi spesial karena keluarga KPI ini kenalnya Soba, jadi Titi dan teman-teman boleh panggil aku Soba aja ya. Kak Soba, Soba oke. boleh. Iya tadi makan siang ya. Oh enggak, bukan itu Bukan sebelumnya. itu. Eh, saya sekarang berprofesi sebagai manajer kreatif produksi konten di salah satu perusahaan yang menaungi tentang konsultan IT dan juga event organizer. Jadi sebenarnya ada banyak bidang gitu ya. Kalau misalnya ditanya kenapa memilih jurusan KPI ya Betul. dulu, sebetulnya ini berdasarkan cerita random aja Boleh, Titi dan teman-teman ya. cerita Jadi random. suatu siang nih, kalau kalian tahu dulu tuh ada siaran televisi tuh ada jejak petualang, tahu nggak Iya. sih? Ada jejak petualang, terus ada jejak si gundul, kemudian ada My Trip My Iya, Adventure, itu Trans kemudian 7. iya, kemudian Hijab Traveler. Nah, di satu siang yang damai-damai aja ya sambil makan siang Damai. itu sambil nonton, terus aku Oke. bilang gini ke ibuku, Bu kayaknya Soba mau jadi kayak gitu deh gitu. Nah ibuku bilang kalau ya harus belajar yang giat gitu ya, seperti motivasi ibu-ibu pada umumnya lah ya Iya, ke betul anaknya, betul. belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar yang betul gitu-gitu. Cuman itu ternyata menjadi core memory yang nempel Iya. banget sampai pas
udah lulus SMA ya, jenjang SMA, aku nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu, mau kuliah tapi kuliah apa ya gitu. Nah, karena kepengen tuh jadi kayak yang tadi aku Traveler. sebutin, pokoknya kerjaan yang berkeliling-keliling ke daerah deh gitu, keliling dunia, keliling Indonesia, seperti cita-cita basic anak-anak pada zaman itulah Ah, gitu. Cuman ya mungkin enggak agak mainstream karena mungkin beberapa cita-cita kan jadi guru, jadi dokter, jadi tentara dan lain sebagainya. Menurutku itu cita-cita yang berkeliling itu cita-cita yang seru. Nah, akhirnya dari situ aku mau nyoba nyari tahu nih, kalau mau jadi seperti mereka ini belajarnya kuliahnya apa ya gitu. iya. Nggak pernah terbesit sama aku untuk mengambil jurusan yang lebih spesifik kayak misalkan Pariwisata. iya pariwisata atau ada lagi yang mungkin ke media tuh masuknya ke eh, kesenian gitu Oke, kan, mungkin yang di Jakarta yang di Jogja itu kan ada Bandung. medianya ya, Betul. karena tempat tinggalku adalah lebih dekat ke Cirebon ya. Dulu UIN SSC ini IAIN Syekh Nurjati Iya, masih teman-teman. Nah, IAIN. masih IAIN. Nah, karena mencoba melihat di universitas ini jurusan yang paling relevan terhadap mimpiku pada saat itu KPI, Mm-mm. jadi ya aku ambil aja KPI. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu dan tanpa tahu prospek pekerjaannya nanti akan Ap- jadi apa apa gitu ya? realnya gitu ya. Oke. Pokoknya aku kalau mau kerja jalan-jalan, traveling kayak gitu, kayaknya KPI gitu doang KPI sebenarnya. ya. Gitu Titi dan teman-teman backstory-nya. Padahal diksi dari KPI itu komunikasi dan penyiaran Islam gitu, Iya, lebih ke penyiar gitu. iya. Nah, Tapi mungkin ada sangkut pautnya ya iya, dengan mungkin KPI gitu dari anak traveler itu. sekecil itu mikirnya ada relevansi kayaknya kalau penyiaran, siaran itu yang kalau nggak di studio di Tadi, lapangan gitu oke. doang sih. Iya benar-benar. Kalau nggak jadi penyiar, jadi dakwah gitu ya. Bener. Oh iya itu juga jokes internal sama Jokes internal. teman-teman kita nih di mahasiswa. KPI itu outputnya apa sih kalau nggak kerja di broadcast atau di media? Kita tuh kerjanya di eh, jadi dai atau Dai. daiyah katanya gitu. Iya, oke. Ya kita sih bilangnya jokes internal karena pada saat itu kenapa jokes ya? Hmm. Karena kapasitas kita juga dalam menyiarkan agama Islam pada saat itu ya B aja gitu. Jadi yang nggak expert. Mungkin kalau mahasiswa lain lihatnya, oh kamu KPI ya, oh berarti mateng nih hadisnya, Nah, itu. dalilnya gitu ya. Atau hafalan Qur'annya ya boleh, amin. Tapi nggak selalu kayak gitu loh. Mungkin kalau lebih spesifik ke hadis dan Al-Qur'annya masih masuknya ke jurusan IAT Nah, ya. iya. Ilmu Al-Qur'an dan Agak tafsir geser gitu. sedikit ya, geser sedikit ke jurusan tetangga Iya, ya. betul. Kayak itu lebih ke komunikasinya ya yang Iya diperdalam. betul, betul. Iya, di komunikasinya itu memang beneran dapat sih manfaatnya. Jadi saya belajar kurang lebih 4 tahun itu beneran kepake di Oke. dunia pekerjaan saya saat ini gitu, Titi. Oke, Kak. Dari berdasarkan pengalaman yang tadi Kakak ceritain, kira-kira apa sih yang menarik gitu di jurusan KPI sendiri? Hmm, menarik ini satu diksi yang kita bisa perspektif ya. Oke. Jadi kalau di komunikasi dan penyiaran Islam, which is kita tuh punya fasilitas-fasilitas yang mungkin agak in saat ini dibanding jurusan lain Oke. kayak ruang podcast ya Iya. contohnya, kemudian juga ada mata kuliah spesifik yang menunjang kita untuk mencapai ke cita-cita kita gitu, kayak Oke. misalkan ruang podcast, terus ada pelajaran untuk mengoperatorkan medianya, kemudian Betul. belajar bikin skrip, Betul. dosen-dosennya juga keren-keren ya. Eh, jadi menurut aku waktu itu sangat enjoy sih di jurusan KPI ya. Nah menariknya
karena aktivitas belajarnya itu kebanyakan praktek ya. Iya betul, turun Jadi lapangan. untuk anak setidak bisa diam ini itu menjadi kayak mainan baru aja gitu. Oh, Oke. belajar kamera tuh kayak gini ya. Oh, ISO itu apa, aperture itu apa. Oh, kalau mic itu jenisnya ada gini 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 Iya ya. benar. Terus lighting. Oh, lighting itu bisa dari depan, belakang, samping. Kita hangout sama teman-teman.